Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Asy Huzaimah, guru di SD Negeri 2 Balai Rasa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan melakukan aksi nyata di pelatihan mandiri Merdeka Mengajar pada topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Selamat menyaksikan. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita juga dapat memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selain itu, diharapkan kita juga dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar ini, kita mempelajari 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Selanjutnya modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang terakhir, modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul yang pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri dahulu dengan cara merefleksi apa yang kita lakukan. Kemudian kita menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Selanjutnya, kita harus bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Modul yang selanjutnya yaitu mendidik dan mengajar. Kita percaya bahwa sekolah merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Selanjutnya yaitu modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Mengajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak atau olah rasa, serta pendidikan yang dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan tidak hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat, kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid.
kemudian menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, sikap, perilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Yang kedua yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua seorang anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengikuti paparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom deskripsi tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.